Hai teman-teman di sini yang udah membeli digital course ini. Sebelumnya gue pengen bilang terima kasih buat teman-teman di sini yang udah membeli digital course ini. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, di sini gue mau kasih tahu ke kalian bahwa video dan materi ini bersifat rahasia dan tidak untuk disebarluaskan. Jadi tolong untuk tidak disebarluaskan maupun diupload ulang atau mungkin disebarluaskan dijual belikan, itu tidak boleh. Karena video ini bersifat konfidensial atau rahasia, jadi tolong hargai buat gue yang telah membuat video ini. Pada kesempatan kali ini gue ingin membahas mengenai optimasi foto produk. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan optimasi foto produk, ada baiknya kita mengetahui dulu nih, apa sih optimasi foto produk? Cara yang dilakukan agar produk yang dijual lebih eye-catchy atau menarik perhatian, atau bertujuan agar produk lebih menarik di mata calon customer. Jadi, untuk optimasi foto produk, ini benar-benar bertujuan supaya produk itu tuh dilirik sama customer. Terlihat eye-catchy, menarik perhatian, jadi calon customer ini tertarik untuk klik produk jualan kita. Karena produk kita sudah teroptimasi secara foto produknya. Kenapa sih optimasi foto produk itu diperlukan? Tentu aja hal ini bertujuan agar calon customer tertarik untuk klik produk yang kita jual. Dengan cara ini, kita bisa membuat calon customer akhirnya membeli produk kita, bahkan sampai kepoin toko kita. Jadi setelah kita optimasi foto produk, ini akan membuat calon customer akhirnya klik produk kita. Itu udah poin plus banget supaya calon customer ini klik produk kita. Lalu, dia bisa kepoin dan lihat-lihat toko yang kita jual. Lalu calon customer ini bisa kepoin toko kita dan lihat produk-produk yang kita jual tuh apa aja sih. Nah, itu udah poin plus kedua. Jadi di sini, optimasi foto produk ini benar-benar berguna banget supaya produk kita ini bisa akhirnya menjadi sales atau penjualan. Setidaknya calon customer ini bisa akhirnya klik produk kita. Nah, salah satu trik yang bisa kita gunakan di toko jualan kita adalah memerhatikan foto produk. Dengan tujuan, calon customer bisa menemukan produk jualan kita, bahkan tidak ragu untuk melakukan pembelian. Jadi ini bisa dibilang salah satu trik ya teman-teman. Jadi ketika kita optimasi foto produk, ini adalah trik supaya produk kita tuh lebih menarik. Lalu akhirnya si calon customer ini bisa membeli produk jualan kita. Nah, itu adalah tujuannya. Dia akhirnya beli. Tujuannya adalah calon customer akhirnya menjadi customer karena akhirnya dia membeli produk jualan kita. Jadi kita harus mikir nih, gimana caranya biar calon customer ini bisa klik produk kita, yaitu optimasi foto produk. Sekarang kita masuk ke customer journey. Kalau misalnya kita udah optimasi foto produk kita, ini adalah customer journey-nya. Ketika kita upload produk, bisa lihat di sini ada dua kemungkinan. Produk dilirik sama calon customer atau calon customer tidak tertarik. Kalau misalnya kita bisa buat produk dilirik sama calon customer, masuk kedua lagi. Calon customer kepo dengan produk jualan kita atau calon customer tidak tertarik. Jadi meskipun si calon customer ini udah klik produk jualan kita, belum tentu dia beli teman-teman. Nah, harus kita pikirkan gimana caranya akhirnya produk kita tuh diklik. Setelah diklik, dia akan kepo dengan produk jualan kita. Lalu masuk kedua lagi nih. Setelah calon customer kepo dengan produk kita, calon customer membeli produk atau calon customer berkunjung ke toko kita. Nah, kalau misalnya dia hampir masuk ke toko kita, itu poin plus lagi nih. Kita masuk ke dua lagi. Tokomu disukai oleh calon customer, bisa di-follow, bisa menjadi toko langganan atau toko favorit, atau customer membeli lebih dari satu produk. Jadi sampai sini teman-teman udah paham, ketika kita bisa membuat produk kita tuh teroptimasi dengan baik dari sisi fotonya, si calon customer bisa klik, ada kemungkinan dia beli atau datang ke toko kita, kepoin toko kita bisa jadi toko favorit dia atau toko langganan, di-follow, atau customer tersebut bisa beli lebih dari satu produk. Nah, itu adalah goals kita. Next, kita masuk ke customer journey part 2. Jika kita berhasil membuat calon customer untuk klik produk kita, berarti kita sudah selangkah lebih maju. Dengan optimasi foto produk, kita bisa membuat calon customer bisa membeli produk jualan kita, bahkan kepoin toko kita. Nah, itu adalah tujuan kita. That's why teman-teman di sini benar-benar harus memaksimalkan foto produk kita supaya akhirnya bisa diklik dan akhirnya dibeli. Ya, pokoknya bikin calon customer tuh benar-benar kepo dengan produk jualan kita, bahkan sampai top kita. Ada 3 benefit yang akan terjadi apabila kamu berhasil optimasi foto produk jualan kamu. Yang pertama, calon customer itu bisa membeli produk kamu. Yang kedua, calon customer menyukai toko kamu dan akhirnya di-follow. Ini poin plus banget. Lalu calon customer membeli lebih dari satu produk. Ini bener-bener mantap banget. Jadi kalau misalnya kalian bisa bikin si calon customer membeli, memfollow, bahkan membeli lebih dari satu produk, itu udah bener-bener oke banget. Berarti secara produk kamu udah teroptimasi, secara foto udah bagus banget. Di luar strategi-strategi lain seperti judul dan sebagainya. Karena kita akan membahas mengenai optimasi foto produk, tentu saja ada 5 jenis foto produk yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada individual shot. Yang kedua lifestyle shot, yang ketiga detail shots, lalu yang keempat dimension shot, yang kelima packaging shot. Sekarang kita bahas satu persatu biar teman-teman bisa lebih mengerti mengenai apa sih nih 5 jenis ini. Kita masuk ke individual shot. Individual shot berfokus kepada produk dengan satu objek dan memasang background putih.
foto produk ini bisa digunakan sebagai salah satu syarat mengikuti flash sale di marketplace. Jadi gambarannya seperti ini ya untuk individual shot. Jadi fokus ke satu objek, ke produknya, backgroundnya putih. Nah, ini bisa digunakan sebagai foto produk. Dan tentu saja, foto produk modelan seperti ini adalah salah satu syarat untuk bisa mengikuti program flash sale. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengikuti flash sale, biasanya dari marketplace saat ini itu maunya teman-teman ini backgroundnya putih dengan kualitas yang HD juga. Nah, ini adalah salah satu persyaratannya dan bisa dijadikan foto produk utama kamu. Kita masuk ke lifestyle shot. Lifestyle shot adalah konsep produk yang digunakan dengan model atau memperlihatkan fungsi dari produk tersebut tapi tetap berfokus pada objek. Kalau teman-teman di sini bisa dilihat, di sini kita akan berfokus kepada kacamata. Yes, ini adalah produk yang dijual adalah kacamata. Karena menggunakan model dan kita berfokus kepada model tersebut tapi tidak melupakan bahwa produk tersebut yang kita jual adalah kacamata. Jadi tetap berfokus nih. Meskipun memakai model, tapi kita tahu yang difokuskan adalah kacamatanya teman-teman. Jadi ini adalah lifestyle shot. Foto produk ini sangat banyak disukai oleh customer, terutama produk fashion dan elektronik. Jadi biasanya nih, untuk foto-foto model yang seperti ini, biasanya tuh udah pasti produknya fashion kebanyakan, dan elektronik. Tapi bukan berarti untuk kategori-kategori produk yang lain tidak ada konsep lifestyle ya, tetap ada. Cuman biasanya nih kebanyakan fashion sama elektronik. Jadi teman-teman di sini udah paham ya, untuk lifestyle shot adalah menggunakan model dan memperlihatkan fungsi dari produk tersebut, bahkan sampai digunakan nih kacamatanya, dan tetap berfokus kepada produk tersebut, kacamata. Kita masuk ke detail shot. Jadi detail shot adalah konsep foto produk dengan memperlihatkan close up secara dekat dan memperlihatkan detail dari satu produk. Kalau teman-teman di sini lihat nih, misalnya ini adalah hair dryer, di sini kasih lihat nih untuk tombolnya nih. Jadi foto untuk tombolnya itu di close up secara dekat untuk memperlihatkan lebih jelas mengenai bentuknya atau tombolnya itu seperti apa. Bahkan sampai dikasih tulisan untuk fast speed, slow speed, on atau off, tombol on off ya. Lalu untuk hot untuk panas, lalu warm hangat, lalu cold untuk dingin. Jadi foto produk ini bertujuan agar calon customer mengetahui detail-detail kecil dari produk tersebut. Jadi kan ada ya produk-produk tertentu yang shape-nya tuh banyak banget bentuknya, di bentuknya tuh banyak, bahkan ada tombol on off-nya. Itu di foto close up supaya lebih jelas sih customer untuk melihat oke, ini adalah tombolnya seperti ini dan bentukannya lebih detail seperti ini karena fotonya close up secara dekat dan memperlihatkan detail dari produk tersebut. Lalu dimension shot, udah pasti dari namanya dimensi ya. Jadi konsep produk ini yang memperlihatkan ukuran atau dimensi dari satu produk. Di sini ada desainnya nih, ukurannya itu seperti apa. Jadi panjangnya 22 cm, tingginya 25 cm, kayak gitu. Lalu foto produk ini bertujuan agar calon customer mengetahui detail dari produk jualan kamu. Jadi nggak perlu nih kayak customer nanya-nanya lagi. Ya walaupun terkadang ada ya customer yang menanyakan kayak dimensinya berapa, padahal di foto tuh udah jelas. Tapi kita mempermudah untuk supaya si calon customer ini nggak menanya. Atau setidaknya ketika kita lupa, oh iya ada ukurannya di foto, di luar dari deskripsi. Jadi penting banget untuk masukin ke dimension shot ini di dalam foto produk kamu. Kita masuk ke packaging shot. Jadi packaging ini lebih tepatnya adalah kita memperlihatkan packaging dari produk tersebut yang akan didapat oleh customer. Jadi packaging shot adalah memperlihatkan jenis packaging produk yang akan diterima sama customer. Jadi foto produk ini bertujuan agar calon customer mengetahui detail packaging produkmu. Terkadang ada loh calon customer yang menanyakan, ini packagingnya seperti apa sih? Apakah box, apakah non-box, atau cuma plastik doang, atau mungkin nggak ada boxnya? Nah, terkadang customer tuh pengen tahu. Kalau misalnya kita udah memperlihatkan di foto, jadi customer nggak nanya lagi. Lalu kita akan memperlihatkan packagingnya seperti ini loh yang akan didapatkan. Jadi ini ada produknya dengan boxnya, ada gambar produknya, kayak gitu. Itu packagingnya. Foto produk adalah kunci. Perhatikan foto produk jualanmu agar dapat teroptimasi dengan baik. Pembeli itu butuh kejelasan foto produk dan menarik. Jadi kalau misalnya kita udah memperhatikan kelima jenis foto produk yang tadi, otomatis foto produk itu akan bagus banget, teroptimasi dengan baik, kita bisa mengikuti promo-promo, dan customer ini nggak akan nanya-nanya lagi. Ya mungkin adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya udah ada di foto, cuma setidaknya banyak customer yang akan terbantu dan nggak akan nanya lagi, bisa langsung order. Bahkan membantu kita juga, kalau misalnya si customer tuh nanya, ini dimensinya berapa sih? Packaging gimana sih? Ya, tinggal kasih fotonya aja, karena kita udah berikan foto yang bagus, udah teroptimasi dengan baik. Tapi ada 3 hal penting yang harus kalian perhatikan kalau misalnya kalian optimasi foto produk. Pastikan foto produkmu memperhatikan 3 hal ini. Yang pertama, high quality. Kita bahas dulu ya. Jadi high quality, pastikan kamu memfoto produk dengan kamera yang high quality, agar foto produk tidak pecah. Terkadang ada banget nih seller-seller yang tidak memperhatikan kualitas dari produk tersebut fotonya. Jadi ada yang pecah, ada yang burem. Kalau misalnya kita high quality, terus tajam gitu, itu kan kayak lebih eye-catchy teman-teman, dan lebih jelas. Lalu untuk clean, pastikan foto produkmu ini tetap clean, desain tidak terlalu berantakan, dan tetap rapi.
Clean di sini maksudnya kayak rapi ya, desainnya nggak berantakan, jadi kayak bersih lah, clean, oke gitu dilihatnya, kayak enak dilihat, enak dipandang. Lalu retouch, ketika foto produk pastikan kamu retouch foto tersebut, bisa kamu editing agar terlihat lebih menarik. Retouch di sini maksudnya kayak mungkin warnanya kurang tajam, kamu naikin saturationnya, atau mungkin kamu bisa tambahin detail-detail kecil seperti kayak penamaannya, kayak tadi tuh ada yang speednya, ada yang kehangatannya, dingin, tombolnya. Jadi tuh diperhatikan, dikasih desain-desain khusus supaya lebih menarik. Kamu masukin dimensi aja tuh, itu kan mesti di retouch ya, mesti di editing. Jadi untuk detailnya panjang kali lebar kali tingginya berapa, dikasih garis, dikasih tulisan sentinya, nah itu udah di retouch, kita editing lagi jadi lebih menarik. Karena kalau misalnya cuma foto produk gitu doang pasti kan kayak kurang mantap gitu, tapi kalau kita retouch lagi itu akan lebih bagus. Ribet kalau misalnya harus edit-edit foto. Betul sekali, gue sangat setuju. Ribet sekali harus edit-edit foto, tapi kalau kamu ingin produk jualanmu lebih dilirik, bahkan sampai dibeli sama calon customer kamu, lupakan hal tersebut dan lakukan. Jadi capek sedikit, tapi kan foto produk tersebut bisa dipakai untuk banyak hal, termasuk untuk promosi. Nah terkadang nih kalau misalnya kita udah edit foto produk kita dengan baik, udah optimasi, bahkan kita punya draft material foto sebelum editing atau sesudah editing, kita bisa edit-edit lagi nih teman-teman. Mungkin kita bisa kasih untuk reseller, katalog, atau untuk ikut promosi, dan sebagainya. Atau mungkin kita ada ide-ide baru untuk desain-desain baru, kita punya nih draftnya. Jadi bener-bener nih, foto produk tuh bener-bener penting banget untuk di awal. Karena ketika si calon customer ini searching produk, dia akan melihat fotonya dulu nih. Lalu dia akan klik. Nah, itu adalah tujuan kita. Update fotomu agar teroptimasi. Sebagai penjual online, kamu sudah tahu kan apa yang harus kamu lakukan agar produk jualanmu dilirik sama calon customer. Jadi yuk, optimasi foto produk kamu. Jadi sampai sini teman-teman udah paham ya, cara optimasi foto produk adalah dengan kelima jenis foto produk yang tadi. Dan memperhatikan 3 hal penting tadi, high quality, clean, dan retouch. Itu adalah bumbu tambahan ketika kalian sudah memperhatikan kelima jenis foto produk yang tadi. Buat teman-teman, terima kasih sudah membeli digital course ini. Kalau teman-teman di sini pengen membeli digital course lainnya seperti cara optimasi judul, terus cara market research, teman-teman bisa langsung kepoin aja nih desti.store/riogandhi. Di situ ada banyak digital course, ada 10 digital course saat ini ketika video ini tayang. Jadi teman-teman bisa kepoin aja, ada market and product research untuk mengetahui produk yang sedang tren, optimasi judul. Jadi ini bener-bener penting banget buat teman-teman di sini. Kalau misalnya udah optimasi foto, berarti kita harus tahu nih judul yang mau kita upload itu seperti apa. Atau ketika kita pengen mencari tahu produk jualan yang tepat tuh seperti apa. Karena itu teman-teman bisa kepoin digital course gue lainnya untuk supaya produk jualanmu ini lebih mantap lagi. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue di riogandhi_ dan YouTube gue Riogandhi. Semoga video ini membantu kalian. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih untuk pembelian digital course ini. Riogandhi, peace out.